Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Anas Darunaja dari kelas Sistem Terdistribusi NIM 220605110130. Saya akan mengerjakan UTS yaitu dari matkul Sistem Terdistribusi sendiri, yaitu dengan syarat yang pertama yaitu eh, demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak mencetak teman. Oke, untuk soal-soalnya kurang lebih seperti ini. Oke, yang pertama, pengertian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung bekerja sama untuk menghasilkan satu tugas besar. Walau terdiri dari banyak komputer, sistem ini tidak seperti satu sistem saja bagi penggunanya. Jadi, dia tuh mempunyai beberapa sistem ya, jadi yang terhubung gitu. Jadi kayak beberapa komputer, cuman kayak satu 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 lingkungan gitu. Satu environment. Nah, kurang lebih kayak sistem server klien gitu-gitu. Oke, yang kedua karakteristik sistem distribusi. Yang pertama, keserempakan atau banyak proses berjalan bersama di komputer yang berbeda, yaitu atau kesamaan ya dari dua komputer gitu, kayak bisa berjalan yang sama karena terdistribusi itu tadi, atau biasa disebut concurrency. Yang kedua adalah skalabilitas, bisa diperbesar kapasitasnya dengan menambah komputer baru. Jadi karena sistemnya terdistribusi, ketika kita menambah komputer baru, dia tetap terdistribusi jadi satu gitu. Jadi hanya menambah size-nya gitu tanpa eh, mengubah-ubah yang lainnya. Hanya dengan menambah itu tadi, hardware itu tadi. Yang ketiga, toleransi kesalahan. Sistem tetap berjalan meskipun ada bagian yang rusak. Jadi, ketika ada bagian yang rusak, itu akan di-cover oleh bagian yang lain karena terdistribusi tadi. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, berbagi sumber daya atau resource sharing, yaitu tadi dari banyak komputer dijadikan satu kan, satu environment, jadi bisa berbagi sumber dayanya. Yang ketiga yaitu arsitektur utama sistem distribusi. Yang pertama yaitu client server. Komputer klien meminta layanan ke server dan server memberikan layanannya. Yang kedua adalah peer to peer. Semua komputer bisa menjadi client server sekaligus. Contohnya adalah kayak Bitcoin yang paling atau BitTorrent juga sama. Yang ketiga, Tritier terdiri dari tiga lapisan tampilan, logika aplikasi, database, contoh website, toko online seperti Shopee, dan lain-lain. Yang keempat yaitu SOA atau Service Oriented Architecture. Sistem dibangun dari kumpulan layanan kecil yang saling berhubungan. Contohnya kayak mungkin kayak Traveloka ya. Traveloka kan ada kayak booking pesawat, booking hotel gitu-gitu. Jadi terdistribusi dalam satu arsitektur gitu. Yang keempat adalah pengertian soket. Soket adalah pintu komunikasi yang dipakai dua program klien dan server untuk bertukar data lewat jaringan. Aplikasi contoh yang kayak yang kita praktekkan kemarin yaitu aplikasi chat menggunakan soket yang bisa menerima pesan antar pengguna. Oke, yang selanjutnya adalah nomor 5, pengertian port dan jenisnya. Port adalah nomor jalur yang digunakan komputer untuk memindahkan jenis layanan jaringan. Eh, Jenis-jenis port yaitu yang pertama well known port untuk layanan umum seperti HTTP, HTTPS, FTP atau yang biasa kita gunakan di internet. Yang kedua yaitu register port untuk aplikasi tertentu seperti MySQL atau database yang lainnya. Yang ketiga dynamic port digunakan sementara oleh sistem saat koneksi dibuat atau dalam tahap development ya. Yang keenam yaitu pengertian service oriented architecture adalah cara membangun sistem dari beberapa yang kecil yang terdiri sendiri tapi bisa saling berkomunikasi lewat jaringan. Tujuannya agar sistem lebih mudah dikembangkan, digunakan ulang dan dihubungkan dengan sistem lain. Oke, seperti Traveloka yang saya bilang tadi ya, saya singgung di awal tadi. Jadi ada banyak kayak servis-servis kecil gitu dijadikan dalam satu aplikasi yang bisa kita gunakan bebarengan. Biasanya menggunakan API. Yang ketujuh yaitu jenis service dalam SOA. Yang pertama yaitu business service yang berfungsi menjalankan fungsi utama bisnis, misalnya pemesanan barang. Yang kedua enterprise service mengatur kerjasama antar layanan bisnis. Yang ketiga infrastruktur service menggunakan bagian teknis seperti login, keamanan, dan log system. Yang keempat yaitu application service, menjadikan fungsi yang bisa dipakai oleh aplikasi lain, misalnya validasi dan data pengguna. Nomor 8 yaitu pengertian RPC dan swap. RPC atau Remote Procedure Call
Cara memanggil fungsi atau program di komputer lain seolah fungsi-fungsi itu ada di komputer kita sendiri. Eee, yang kedua yaitu SOAP atau Simple Object Access Protocol. Protokol yang menggunakan format XML untuk bertukar data aplikasi melalui jaringan, biasanya lewat HTTP. Ini, fungsinya mungkin seperti web server, terus kita ada klien, kita manggil ke web servernya gitu ya, untuk RPC sama SOAP ini kurang lebih seperti itu. Yang 9 yaitu pengertian WSDL dan REST. WSDL atau Web Service Description Language, filenya berformat XML yang merupakan cara mengakses suatu web service, fungsi apa saja yang disediakan, dan data apa saja yang dibutuhkan. Mungkin ini mirip-mirip seperti swap, cuman ada penjelasannya gitu, fungsi apa yang disediakan dan data apa yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah REST atau yang sangat sering digunakan sekarang ya, atau representational server, gaya kami di web service yang menggunakan URL dan metode HTTP dengan format data ringan seperti JSON. Ini yang biasanya kita gunakan atau kita sebut REST API ya, biasanya digunakan API. Oke, selanjutnya yang nomor 10 yaitu penjelasan XLM, JSON, dan RSS. Yang pertama yaitu XML. XLM adalah format data dengan tag mirip HTML digunakan untuk pertukaran data antar sistem. Udah dijelaskan disinggung di awal tadi ya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah JSON atau JavaScript Object Notation, format data sederhana yang mudah dibaca manusia, sering digunakan dalam API modern. JavaScript JSON sendiri biasanya untuk menyimpan format data ya. Jadi selain format dalam bentuk tabel, biasanya dalam bentuk JSON untuk digunakan di web server sebagai API gitu kurang lebih. Yang selanjutnya adalah RS atau Really Simple Syndication. Formatnya berbasis XML dan untuk menampilkan berita atau update terbaru dari situs web secara otomatis tanpa harus kita menyetingnya. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Bila ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.